yang sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini berhibur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan bakti membela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, lunas sudah jadi pagi. Gugur satu tubuh ibu, tanah air Jayagati. Gugur bungaku di taman bakti di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air Jaya Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, bangsa Indonesia berduka dengan gugurnya putra-putra terbaik bangsa dalam musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Mereka gugur dalam tugas, dalam dedikasinya untuk bangsa dan negara. Dedikasi itu yang menunjukkan tingkat keimanan mereka kepada Tuhannya. Maka kepada siapapun anak bangsa yang berpulang ke hadirat Allah dengan penuh kecintaan terhadap tanah airnya, maka ia berpulang dengan membawa iman. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Ali di dalam kitabnya Dalilul Falihin mengatakan bahwa hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian dari manifestasi keimanan seseorang. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berpesan, seandainya tidak ada cinta tanah air, maka suatu bangsa akan hancur terpuruk, dan dengan cinta tanah air, maka negara akan berjaya. Seorang ulama hadis bernama Ibnu Abi Hatim Al-Razi mengatakan, jika engkau ingin mengetahui tentang cara pandang seseorang, maka lihatlah bagaimana ia merindukan tanah airnya, kecintaannya kepada handai taulannya, dan tangisannya apa yang telah dilakukannya pada masa lalu. Nasionalisme seseorang dilihat bagaimana rasa cintanya terhadap tanah airnya yang sampai menimbulkan kerinduan luar biasa, dan bagaimana kecintaannya terhadap handai taulan sebangsa senegara dari berbagai latar belakang, suku dan agama apapun, dan kemampuannya untuk belajar dari sejarah, untuk berkarya demi masa depan bangsanya. Demikianlah yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mempunyai kecintaan yang luar biasa terhadap tanah airnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ad-Doha yang mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah lalu sampai di Juhfah, yaitu kota yang terletak antara Mekah dan Madinah, beliau rindu dengan Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat
laradduka ila ma'ad. Sungguh Allah akan mengembalikanmu ke tempat kembali, yaitu Mekah. Demikian cintanya beliau kepada tanah air, tanah kelahirannya, sehingga ketika bepergian pun beliau amat merindukannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, wa ma sabilullahi illa man kutila. Apakah yang dinilai syahid itu hanya orang yang mati di medan perang? Kemudian Nabi memberikan penjelasan lebih lanjut, man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka itu juga di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Begitu pula orang yang bekerja untuk keluarganya, maka itu pun juga di jalan Allah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man sa'a mukathiran fa fi sabilis syaiton. Barang siapa yang bekerja untuk menambah atau memperbanyak harta bendanya saja, maka itu di jalan setan. Mereka yang bekerja dan melaksanakan tugas di jalan Allah, maka dinilai syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapapun anak bangsa yang gugur karena kecintaannya kepada bangsa dan negaranya, siapapun dia, profesi apapun dia, maka ia meninggal dalam iman fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 115, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Tidak, namun mereka tetap hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Para bunga bangsa yang telah gugur membela bangsa dan negaranya, pada hakikatnya mereka tidak mati, sekalipun jasadnya telah tiada, tetapi nama dan semangat mereka tetap hidup dan diwariskan kepada anak bangsa sesudah mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik di sisinya kepada para pahlawan kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.